Chen yang melihat arah panah yang bersinar terus berjalan dan melihat hadiah boneka yang bisa bernyanyi dengan ada rekaman suara Lu Jing. Hehehe. Lu Jing lalu memberi kecupan ke pipi Lu Jing. Tiba di mana kompetisi akan dimulai. Liang Chen bertemu dengan saingan Mong Ngajin. Lu Jing dan Yuta menonton TV untuk menonton pertunjukan Liang Chen. Manajer berkata, kalau bisa Liang Chen bisa dapat urutan terakhir, supaya bisa lebih mempersiapkan dan biasanya rating penonton lebih baik kalau terakhir. Ketika menerima amplop undian, Meng Lanji meminta bertukar amplop dengan Liang Chen. Liang Chen yang merasa tidak apa-apa lalu memberikan amplopnya. Ketika pembacaan undian, ternyata Meng Lanji di urutan pertama tampil dan Liang Chen malah dapat urutan kedua. Meng Lanji merasa kecewa alias nyesek ya guys. Meng Lanji tampil dengan genre popnya dan dia tampil dengan mempesona. Liang Chen yang bersiap tampil dengan band rock dan membawakan genre yang dari melodic ke genre rock. Sungguh sesuatu yang berbeda. Tanpa sengaja semua penonton terpana dengan penampilan barunya Liang Chen. Ternyata Liang Chen merasa pede dan menarik dalam tampilannya. Tiba saatnya penyambutan pemenang. Ternyata Liang Chen memenangkan pertandingan. Meng Lanji pun mengucapkan selamat kepada Liang Chen. Liang Chen mengangkat trofi kemenangan. Lu Jing dan Yu Tao yang paling bersemangat ketika Liang Chen menang. Liang Chen bertanya kepada sutradara, kenapa menyetujuinya ketika dia ingin bernyanyi rock. Ternyata Mas Sansan yang memberitahu bahwa Liang Chen punya bakat dan mengirimkan videonya. Liang Chen yang tahu soal itu lalu datang ke rumah Mas Sansan dan mengucapkan terima kasih. Liang Chen mengundang acara makan-makan bersama Mas Sansan, Kajian Yu Tao dan Lu Jing di rumahnya Yu Tao. Yang bagian dapur ternyata cowok-cowoknya loh. Kajian Yu meminta Lu Jing menjaga Liang Chen dengan baik. Lu Jing pun berkata dia akan menjaga Liang Chen dengan baik. Yu Tao berkata kepada nenek dan kakek Lu Jing bahwa ada calon mantunya di rumah Yu Tao. Kakek dan neneknya lalu bersiap dalam penampilan rapi ya guys, mau ketemu calon mantu. Mereka pun berada di posisi meja makan dan siap bersantap. Kajian yang berkata Liang Chen tidak bisa minum anggur. Lu Jing lalu menuangkan orange juice untuk Liang Chen. Mereka pun bersulang bersama dan mulai menyantap makanannya. Kakek dan nenek Lu Jing datang mengunjungi rumah Yu Tao. Yu Tao yang kaget kakek dan nenek Lu Jing berdandan rapi lalu berpura-pura meminta beras. Lu Jing yang kaget malah kebingungan mereka datang. Kakek dan neneknya bergantian melihat Liang Chen dan memujinya. Mereka sungguh happy melihatnya. Liang Chen mengirimkan pesan kepada Lu Jing, di meja makan dong. Mereka saling mengirimkan pesan dan yang lain sadar merasa tak nyaman. Yu Tao yang mulai kesal memperingati mereka untuk selesaikan komunikasinya. Mas Sansan yang sadar dengan tingkah Yu Tao malah menegur balik Yu Tao dan mereka pun melanjutkan makan makanannya. Kakek dan nenek Lu Jing meminta Lu Jing mengajak Liang Chen diperkenalkan dengan mereka. Beberapa saat kemudian, Lu Jing didatangi tetangganya yang kecewa ternyata Lu Jing sudah punya pasangan. Yu Tao yang tahu pun hanya bisa tertawa. Lu Jing mengajak Liang Chen untuk on game bareng Beautiful Soul. Liang Chen yang diperkenalkan sebagai kakak ipar hanya bisa tersenyum dan balik memanggil adik kecil. Dan satu lagi, Yu Tao bermain bersama ya. Seperti biasa, Liang Chen selalu memungut senjata dan lain-lain. Lu Jing yang memanggil Chen Chen malah ditertawai Yu Tao. Dan Yu Tao mendapatkan pukulan dari Liang Chen. Yu Tao benar-benar iseng ya guys. Yu Tao mengambil posisi duduknya Liang Chen. Yu Tao yang tak pengertian malah mengambil kursinya. Lu Jing lalu meminta Yu Tao untuk turun dengan menodongkan pistol kepadanya. Liang Chen pun mendapatkan posisi duduknya di samping Lu Jing. Yu Tao mengatakan dia kehabisan bon asap. Lalu Liang Chen hanya memberikan ke adik Lu Jing dan tak memberikan kepada Yu Tao. Karena Yu Tao selalu mengganggu mereka. Lu Jing yang tak sabar melanjutkan hubungan mereka ke tahap lebih tinggi. Malah membuat Liang Chen malu-malu dan ingin menutup teleponnya. Lu Jing menerima surat penerimaan studi di luar negerinya. Lu Jing yang merasa cemas kemudian bertemu dengan Liang Chen. Mereka mengobrol berdua. Tiba di mana ketika Lu Jing berkata dia suka semuanya. Dan Liang Chen bertanya, kenapa kau suka semuanya ketika aku bertanya? Lu Jing pun berkata dia paling suka dengan Liang Chen. Dan Lu Jing tiba-tiba memeluk Liang Chen. Lu Jing lalu mengajari Liang Chen dalam bermain game dan menjadi lebih tegas dalam mengarahkan. Liang Chen pun merasa ngambek, diarahin sana-sini malah jadi salah. Lu Jing lalu memegang tangan Liang Chen dan memainkan karakternya sambil mengajarkannya ya. Lu Jing lalu berpindah duduk dan Liang Chen pun duduk di pangkuannya. So sweet banget ya. Liang Chen menyandar di kepalanya Lu Jing. Lu Jing berkata Liang Chen untuk tetap fokus dan dia minta Liang Chen jangan banyak gerak karena dia merasa gugup.
Tiba-tiba handphone Lu Jing berbunyi dan Lu Jing mengangkat teleponnya. Lu Jing dan Liang Chen melanjutkan menonton bersama. Liang Chen yang merasa takut malah menutupi wajahnya. Yu Tao menelpon Lu Jing untuk datang ke rumahnya karena Mas Sansan pingsan di jalan. Liang Chen kemudian datang ke rumah Yu Tao dan melihat Mas Sansan dan mau merawatnya. Nenek Lu Jing mengantarkan sop untuk diberikan ke Mas Sansan, sekaligus menegur Lu Jing yang tidak mengangkat telepon ayahnya. Ayahnya berkata ingin mendiskusikan studi Lu Jing di luar negeri. Liang Chen mendengar merasa kaget. Kenapa dia tidak tahu soal itu? Lu Jing meminta maaf karena tidak memberitahunya dari awal. Liang Chen merasa kecewa, malah merasa tahu dari neneknya. Dia merasa Lu Jing tidak akan mengatakannya kalau neneknya tidak memberitahu. Yu Tao pun sampai berkata kalau dia juga tahu kenapa Liang Chen tidak tahu. Liang Chen pun mendengar semakin merasa kesal dan kecewa kenapa hanya dia yang tidak tahu, dan dia pun lari keluar. Liang Chen tidak mau mengangkat telepon dari Lu Jing. Lu Jing yang masih terus menunggu di depan apartemen Liang Chen kemudian terbangun mendengar suara mobil Liang Chen, lalu segera mengejar mobilnya. Namun malah terjatuh. Liang Chen yang berlatih menjadi tidak bersemangat dan salah dalam menyanyikan lagunya. Teman setim bandnya merasa kalau Liang Chen tidak fokus. Asisten Liang Chen memberitahu Liang Chen bahwa Lu Jing terus menunggunya. Mereka pun bertatapan. Lu Jing yang terlihat sedih terus menatap Liang Chen. Liang Chen pun menolak untuk bertemu dengan alasan bekerja. Liang Chen yang terus menyanyi malah terus salah dalam liriknya dan tak konsentrasi dalam bekerja. Lu Jing yang sadar merasa mengganggu pekerjaan Liang Chen langsung memberitahu bahwa dia pulang duluan. Yu Tao yang menghubungi Liang Chen dan memberitahu bahwa Lu Jing tidak pulang. Lu Jing tidak bisa dihubungi sehingga keluarganya merasa cemas. Yu Tao mengatakan alasan kenapa Lu Jing tidak memberitahu Liang Chen soal studinya ke luar negeri karena memang dia tidak mau pergi dan belum menemukan waktu dan tempat untuk memberitahu Liang Chen. Yu Tao teman yang baik ya guys. Liang Chen kemudian berusaha mencari keberadaan Lu Jing. Ternyata Lu Jing terus menunggunya di depan apartemennya dan Liang Chen mengomeli Lu Jing karena dia tidak bisa dihubungi. Ternyata handphone Lu Jing kehabisan baterai. Liang Chen yang merasa kasihan memberi sialnya kepada Lu Jing. Liang Chen juga sudah mendapatkan penjelasan dari Yu Tao dan memaafkan Lu Jing. Kemudian mereka berbaikan. Lu Jing pun meminta maaf kepada Liang Chen dan menjelaskan kalau dia takut Liang Chen tak suka kalau dia keluar negeri. Dan dia merasa takut berpisah dengan Liang Chen. Liang Chen pun merasa jarak tidak akan memisahkan mereka. Dan justru Liang Chen mempertanyakan kepada Lu Jing apakah dia tidak mempercayai hubungan mereka. Lu Jing terus berlari dari pagi sampai malam. Teman-temannya lalu menghubungi Liang Chen karena merasa khawatir. Tanpa sengaja mereka melihat pacarnya Lu Jing ternyata adalah artis yang mereka dambakan. Lu Jing lalu memakaikan jaket dan penutup telinga kepada Liang Chen. Liang Chen pun memberitahu dia tidak mau menjadi penghalang masa depan Lu Jing dan dia meminta Lu Jing saling mempercayai dan terus melanjutkan hubungan mereka walaupun ada jarak di antara mereka. Lu Jing pun lalu memeluk Liang Chen dan pulang menggunakan sepeda. Sangat romantis ya. Mereka terlihat sangat bahagia bersama. Tiba di mana Lu Jing ikut masuk ke ruangan Liang Chen dan mengatakan kalau dia haus. Liang Chen lalu mencoba membuatkan minuman. Lu Jing lalu memeluk Liang Chen dari belakang dan memegang tangannya dan mencium pipi Liang Chen. So sweet. Liang Chen yang malu-malu lalu mematikan airnya. Lu Jing lalu mengangkat Liang Chen ke meja dan mulai menciumnya lagi. So sweet. Dan Liang Chen meminta Lu Jing untuk istirahat dan jangan banyak pikir. Teman-teman Lu Jing mulai mengerjainya dengan meminta Lu Jing mencuci kaos kaki mereka dan meminta diberikan waktu untuk bertemu dengan Liang Chen. Lu Jing yang terpaksa menerimanya karena takut temannya menyebarkan soal hubungannya. Liang Chen terpaksa membantu membersihkan kaos kaki teman-temannya bersama Lu Jing. Tiba di mana teman-temannya bertemu dengan Liang Chen dan di situ mereka mulai beraksi untuk foto-foto dengan Liang Chen dan meminta tanda tangannya serta makan bersama. Itu pun ditraktir oleh Liang Chen ya. Sungguh happy banget kelihatannya. Tiba di mana Lu Jing memberitahu kalau dia akan mengikuti lomba data besar dan akan jarang menemui Liang Chen. Dia berharap Liang Chen jangan terlalu merindukannya dan harus menahan diri. Liang Chen dengan sombongnya berkata kalau dia tidak akan merindukan Lu Jing. Liang Chen malah mengajak taruhan dengan Lu Jing. Kalau dalam seminggu siapa dulu yang mengunjungi siapa berarti dia kalah ya. Tidak boleh bertelepon, tidak boleh WeChat, dan tidak boleh video call. Lu Jing berkata jika dia menang, dia minta berlibur bersama. Liang Chen malah mengatakan kalau dia akan menang, jadi dia yang akan memutuskan hukumannya. Lu Jing memberikan saran jangan terlalu merindukannya. Kalau rindu mengaku kalah juga tidak apa-apa.
Liang Chen lalu memeluk Luji dari belakang dan mengatakan taruhan belum dimulai, jadi masih bisa pelukan ya. Liang Chen dan bandnya kesulitan menemukan aransemen yang sesuai untuk lagu mereka. Liang Chen mengatakan kalau dia ingin tetap tampil melampaui kemampuannya. Manajernya menentang untuk jangan mengambil resiko dalam mengambil tindakannya, karena akan menghancurkan karirnya dan semua usaha tim yang sudah mereka perjuangkan bersama. Liang Chen merasa dia selalu mengikuti keinginan mereka dan perusahaan ini selama bertahun-tahun. Namun kali ini dia ingin mengambil keputusan dan mengikuti kata hatinya dan menjalani kehidupan yang dia sukai. Apakah dia salah? Liang Chen lalu memperingati Kaching dan memintanya menghormati keputusannya. Manajernya lalu pergi meninggalkan mereka. Yuta mengajak Ma Sansan untuk pergi melihat studio Liang Chen dan melihat latihan Liang Chen. Lu Jing yang datang mengantarkan makanan di depan pintu rekaman Liang Chen dan diam-diam mengetuk pintunya. Liang Chen yang sadar mencari siapa yang mengetuk tapi tidak ada, kemudian melanjutkan latihannya. Liang Chen tahu sop makanan itu dari siapa. Lu Jing memberikan pesan singkat dan memberi semangat kepada Liang Chen tanpa melanggar janji mereka. Liang Chen terus berusaha dan mengaransemen lagunya sampai bergadang. Ma Sansan yang tiba-tiba datang mulai membantu mengaransemen lagunya. Liang Chen dan timnya merasa aransemen lagunya bernada sangat tinggi. Namun, Ma Sansan meyakinkan kalau Liang Chen harusnya pasti bisa. Liang Chen kemudian mencoba aransemen lagu dari Ma Sansan. Liang Chen sedikit kesulitan dalam nada tingginya, namun dia masih terus berusaha. Liang Chen lalu pulang ke apartemennya untuk istirahat. Namun Lu Jing mengebel apartemen Liang Chen dan tetap tak dibukakan pintunya. Mencoba menghubunginya terus, dia sangat khawatir dengan Liang Chen. Namun handphone Liang Chen tidak aktif. Lu Jing lalu berkeliling mencari Liang Chen dengan cemas. Tiba saatnya penampilan Liang Chen di panggung, dan lampu panggung pun dimatikan, serta penonton memenuhi panggung. Semua pun berkumpul, termasuk Lu Jing. Liang Chen pun mulai tampil. Lagu yang dinyanyikan sangat emosional dan keren banget ya guys. Sangat mengharukan. Semua penonton pun terpukau. Dia berhasil menyanyikan lagu yang diaransemen oleh Ma Sansan. Liang Chen pun bertemu dengan asistennya dan memeluknya, serta Kak Chin, manajernya, mengucapkan selamat kepadanya, serta Ma Sansan juga memeluknya. Ma Sansan dan Liang Chen saling menyesali masa lalunya. Harusnya mereka bisa saling bertahan. Liang Chen lalu menawarkan kepada Ma Sansan untuk bernyanyi bersamanya. Dan Ma Sansan mau menerima. Setelah sekian lama ia terus menyesali dan berhenti mengejar mimpinya. Liang Chen pun bertemu dengan Lu Jing yang dia sayangi. Kemudian mereka saling berpelukan. Sebelum acara panggung dimulai, Lu Jing terus mencari Liang Chen. Dia menemukan Liang Chen di tempat biasa mereka berada. Di sini Liang Chen membuang aransemen lagunya. Lu Jing yang melihat lalu memungkutnya kembali. Lu Jing lalu menyerahkan kertasnya kepada Liang Chen. Dia lalu memeluk dan mengatakan kepada Liang Chen untuk tidak menyerah dan terus berusaha. Liang Chen lalu berterima kasih kepada Lu Jing karena sudah menyemangatinya. Ia lalu mengatakan kalau Lu Jing kalah kali ini. Liang Chen lalu mencium pipi Lu Jing dan mereka pun berciuman. Ma Sansan berjalan pulang dengan Yutao. Yutao merasa Sansan berbeda. Ternyata dia sedang senang karena Liang Chen menang di kontesnya dan bersedia pulang dengan Yutao. Kak Jae-young pun mengucapkan selamat kepada Liang Chen atas kemenangannya. Liang Chen dan Lu Jing bertemu di luar. Lu Jing lalu menghangatkan tangan Liang Chen dan mengajak berjalan ke sekolah dia dulu dan ke danau tempat mereka biasanya. Tiba di sekolahnya, mereka saling menceritakan pengalaman mereka. Liang Chen yang sering tertidur di pelajaran seni dan Lu Jing merasa iri dengan teman di samping bangkunya karena bisa melihat Liang Chen. Liang Chen pun berkata sama. Dia juga sangat iri dengan teman sekamar Lu Jing yang bisa melihatnya ketika dia tertidur. Lu Jing yang memandang Liang Chen berusaha menciumnya. Namun petugas sekolah tiba-tiba datang berpatroli. Lu Jing dan Liang Chen bersembunyi. Lalu di sini mereka berhasil berciuman guys. Liang Chen menyiapkan pakaian seksi yang akan dipakai berkencan dengan Lu Jing. Namun dia malah malu sendiri. Tiba di mana keesokan harinya, Liang Chen dan Lu Jing pun berlibur. Mereka menyewa satu kamar penginapan. Liang Chen dan Lu Jing pun berbaring bersama. Saling bercanda, Lu Jing pun menggenggam tangan Liang Chen. Baru berjumpa malah perut Liang Chen kelaparan. Lu Jing dan Liang Chen berjalan di kota dan berlibur bersama. Mereka sangat menikmati perjalanan mereka. Saling berpegangan tangan, kiss di jalan. Oh my. Ma Sansan yang terus tersenyum. Yutao pun merasa Sansan berbeda. Dia sekarang mulai berdandan. Sansan pun menghapus lipstiknya. Yutao pun melarang karena sudah cantik. Yutao mengatakan dia menyukai Sansan. Sansan pun malu-malu. Yutao dan Sansan bercamping bersama. Yutao menyiapkan makanan dan memberikan Sansan makanannya untuk dicicipi.
Sansan yang malu-malu mulai menikmati makanannya. Mereka pun kehujanan dan mulai merapikan semuanya dengan panik. Kembali ke Liang Chen dan Lu Jing. Liang Chen meminta Lu Jing melukisnya. Lu Jing merasa kurang motivasi. Kemudian meminta Liang Chen menciumnya supaya energinya akan bertambah. Liang Chen dengan malu-malu kemudian mencium Lu Jing 3 kali. Sesuai permintaan Lu Jing, mereka saling melukis satu sama lain. Tiba di mana Liang Chen penasaran untuk melihat lukisan Liang Chen. Dia kaget dengan kelukisannya Lu Jing. Tidak sesuai janjinya, karena wajahnya sangat kotak. Lu Jing melihat lukisan Liang Chen dan wajahnya sangat aneh, dan terpaksa menyukainya. Liang Chen yang sudah menyiapkan baju tidur yang seksi mulai bergaya dan memakainya. Ujung-ujungnya dia pakai yang dari asistennya. Dengan grogi dia melihat Lu Jing masuk dan memeluknya sambil Liang Chen pura-pura sikat gigi. Liang Chen yang malu-malu malah salah balik badan. Sama-sama grogi dong. Liang Chen menyentuh leher Lu Jing. Lu Jing pun sulit menahannya guys. Lu Jing pun mandi. Liang Chen yang menunggu pura-pura tertidur. Lu Jing lalu mengelus kepala Liang Chen dan berkata selamat tidur dan istirahat ya. Liang Chen yang merasa padahal dia sudah sangat menggoda. Tapi kenapa Lu Jing tidak melakukan apa-apa? Ia lalu menyalahkan pakaian yang dia pilih. Tiba di mana Sansan yang mendatangi Yutao dan melihat Yutao sedang demam. Kemudian dia memasakkan bubur untuk Yutao. Yutao yang tidak hati-hati malah terkena panasnya. Yutao yang terharu merasa diperhatikan Sansan, dia pun meminta Sansan menemaninya. Liang Chen dan Lu Jing mulai makan malam romantis. Liang Chen pun tersedak minumannya karena merasa happy bisa berdua saja dengan Lu Jing di hotel. Liang Chen lalu meminum wine dan berusaha menggoda Lu Jing dengan gaya seksinya. Lu Jing yang malu-malu malah berusaha menahan dan tidak melihat. Liang Chen terus berusaha menggoda Lu Jing dengan membuka kimononya. Namun kali ini tetap saja Lu Jing tidak terpengaruh dan menahan diri. Liang Chen lalu putus asa dan memakai kimononya kembali dan kembali ke kamarnya. Ternyata Lu Jing hanya mengerjainya. Lu Jing kemudian tersenyum dan mendatangi Liang Chen. Kemudian dia memeluk Liang Chen dari belakang. Lu Jing menciumnya. Kemudian adegan romantis yang diharapkan Liang Chen pun terjadi ya gengs. Di sini sweet banget, mereka semakin dekat di malam yang sangat romantis. Tiba di keesokan harinya, Lu Jing menatap Liang Chen yang tengah tidur. Kemudian Lu Jing mengucapkan selamat pagi dan menyiapkan sarapan untuk Liang Chen. Mereka pun sarapan bersama dan memberi ciuman selamat pagi. Liang Chen mendapat telepon dari Kak Qing. Dan ada foto yang didapatkan oleh paparazi ketika Liang Chen dan Lu Jing sedang berjalan bersama. Kak Qing yang khawatir meminta dia kembali karena takutnya rumor tak sedap beredar dan membuat karirnya tidak baik. Lu Jing yang tahu bahwa Liang Chen harus segera kembali, dia meyakinkan Liang Chen bahwa mereka akan tetap bersama. Jadi jangan khawatir. Liang Chen dan Lu Jing sudah tiba di rumah masing-masing. Kemudian mereka saling bertelepon sambil tertiduran dan saling merindukan satu sama lain. Di keesokan paginya, Liang Chen didatangi manajer dan asistennya. Lu Jing mulai diincar paparazi, dicari kediaman dan tempat tinggalnya. Kak Janyu datang ke rumah Liang Chen dan membahas tentang foto tersebut yang dapat merubah opini orang-orang yang biasa saja menjadi negatif. Yutao mengabari Liang Chen bahwa neneknya Lu Jing jatuh sakit dan masuk rumah sakit. Liang Chen yang bergegas kemudian ingin pergi ke rumah sakit. Kak Janyu pun mengantarkan Liang Chen. Setibanya Liang Chen, dia merasa khawatir dengan neneknya Lu Jing. Ternyata neneknya terjatuh dan kakinya keseleo. Ternyata ada wartawan yang mendekati neneknya dan mencoba mewawancarainya dan membuat neneknya kaget sehingga malah terjatuh. Liang Chen pun merasa bersalah dan khawatir. Nenek dan kakek menjelaskan kepada Liang Chen tidak usah khawatir karena mereka tidak apa-apa. Yutao bertanya kepada Kak Janyu apakah sudah merelakan Liang Chen. Ia berkata iya. Dia hanya sebagai sahabat Liang Chen sekarang. Tiba di mana Lu Jing dan Liang Chen berada di apartemen Liang Chen. Mereka sama-sama menggunakan kacamata dan saling memanggil suami istri. Dan mulai berkaca, merasa mereka sangat cocok jika tua bersama kelak. Lu Jing terus mengatakan dia ingin menemani Liang Chen seumur hidup. Liang Chen merasa cemas mengingatkan apakah dia tidak takut terluka dan melukai keluarganya. Lu Jing mengatakan dia dulu takut mengganggu pekerjaannya, tapi sekarang sudah tidak karena dia akan mulai melalui semua masalah bersama dan menghadapinya bersama. Liang Chen dan Lu Jing pun tiba di mana mereka melakukan siaran. Di situ Lu Jing merasa gugup. Liang Chen menjelaskan kalau Lu Jing lebih muda darinya. Dia orang yang sangat hangat dan sudah seperti keluarganya. Ia berniat menghabiskan seumur hidup bersamanya dan meminta para fansnya mau menerimanya. Lu Jing yang melihat Liang Chen, dia pun berusaha menjelaskan juga. Lu Jing menjelaskan kalau mereka saling mencintai
dan dia masih banyak kekurangan. Dia akan berusaha belajar dan bekerja keras dan menjadi pendukung paling keras untuk Liang Chen. Semua yang menonton pun mulai memujinya. Siaran pun berlangsung dengan sukses. Dan banyak yang mengucapkan selamat kepada mereka. Mereka menonton siaran ulangnya. Dan Liang Chen merasa kalau banyak yang memanggil Lu Jing suaminya. Liang Chen lalu menarik tali hoodie-nya dan menutup wajahnya. Lu Jing pun membalas. Di sini Liang Chen terlihat sangat jelas ya, karena orang menganggap Lu Jing itu sangat tampan. Liang Chen yang merasa kasmaran selalu memenjarakan Lu Jing. Asisten dan manajernya Liang Chen meminta lebih fokuslah ke pekerjaan. Jangan terlalu sering membicarakan Lu Jing. Liang Chen pun menutup mulutnya untuk bisa fokus. Kembali ke Liang Chen yang kaget melihat orang tuanya yang berada di rumah. Orang tua Liang Chen komplain masalah dia punya pacar dan tidak berdiskusi dengannya. Liang Chen beralasan orang tuanya pasti tidak sempat, tidak ada alasan untuk itu. Liang Chen lalu meminta orang tuanya menonton dan dia segera menghubungi Lu Jing. Lu Jing yang sedang menuju ke apartemen Liang Chen malah tidak bisa mengangkat telepon karena tangannya penuh kantong belanja. Liang Chen yang kembali berbicara dengan ibunya terus ditegur karena harusnya dia punya pacar yang lebih dewasa supaya bisa membimbingnya kelak. Tiba-tiba bel rumahnya berbunyi dan ayah Liang Chen yang membukakan pintunya. Lu Jing pun mengatakan, "Anda pasti paman." Kebetulan sekali ia membawa banyak makanan. Ibu Liang Chen pun keluar seketika berubah karena melihat wajah Lu Jing. Lu Jing lalu menawarkannya untuk membantu di dapur. Ibunya langsung mengiyakan. Liang Chen protes dengan sikap ibunya yang gampang berubah. Ibunya malah meminta Liang Chen memakai baju yang lebih bagus. Ayah Liang Chen sepertinya jauh lebih berbeda. Sikapnya lebih dingin ke Lu Jing. Namun tetap Lu Jing pintar mengambil hati ayahnya. Ia memuji ayahnya, Liang Chen, dan malah merasa dia belajar cara memasak dari ayah Liang Chen. Kembali ke meja makan. Lu Jing dan orang tua Liang Chen sudah menyiapkan meja makan. Liang Chen yang bersiap sudah berganti pakaian sesuai permintaan ibunya. Lu Jing pun hanya tersenyum. Ibunya Liang Chen malah begitu baik dengan Lu Jing dan memberikan semua makanan untuknya. Bahkan ayahnya Liang Chen pun begitu. Akhirnya malah Liang Chen yang tidak diperhatikan. Tiba di mana akhirnya ibu dan ayah Liang Chen kembali pulang. Lu Jing yang begitu kenyang pun masuk bersama Liang Chen. Liang Chen dan Lu Jing sukses mengambil hati ibu dan ayahnya. Tiba di mana pertunjukan Yu Tao selesai. Mantan Yu Tao memberikan bunga kepada Yu Tao dan San San merasa cemburu dan meninggalkan panggung. Yu Tao menjelaskan kalau dia tidak ada siapa-siapa. Yu Tao pun meminta San San menunggunya supaya mereka bisa pulang bersama. Dan mereka pun makan bersama. Yu Tao merasa San San mungkin menyukainya juga. San San kemudian terdiam. Liang Chen sedang membaca buku dan Lu Jing pun mengganggunya, meminta Liang Chen mengelap rambutnya. Liang Chen mengeringkan rambut Lu Jing dan mengerjainya, bilang kalau dia seperti anjing peliharaannya. Dia sering mengeringkan rambut anjing peliharaannya. Lu Jing yang tidak terima malah menggelitiki Liang Chen dengan rambutnya. Li Qi, mantan San San, malah mengungkitnya dan mengatakan bahwa San San untuk move on darinya. San San yang kesal merasa dipermainkan kembali. Yu Tao datang berkunjung dan melihat San San berbeda. San San terus memintanya untuk pergi, kemudian Yu Tao pun terpaksa untuk pergi. Yu Tao tetap berusaha untuk membelikan bakpao untuk San San. Setelah terus menunggunya, San San pun memilih bakpao rasa daging. Yu Tao yang kedinginan kemudian membawa bakpaonya. San San memakan bakpao dan meminta maaf kepada Yu Tao. Ia mengatakan Li Qi mencuri mimpi dan asmaranya. Yu Tao sudah tahu semuanya. Liang Chen pun online game. Ia melihat Lu Jing sedang on di Beautiful Soul. Liang Chen lalu mengatakan ia tahu kalau Lu Jing sedang on. Lu Jing bertanya, "Kenapa kamu datang?" Liang Chen pun mengatakan kalau dia merindukannya. Lu Jing hanya mengiyakan. Liang Chen pun mengatakan, "Kenapa kamu tidak ramah?" Lu Jing pun terpaksa mengatakan kalau silakan para lobster bergabung. Di sini Liang Chen tersadar. Liang Chen yang kaget lalu mengetahui kalau itu siaran langsung. Liang Chen pun mengirimkan pesan kepada Lu Jing. Kenapa tidak bilang kalau dia siaran langsung? Dan semua sudah terlanjur. Liang Chen pun memperkenalkan dirinya. Semua berkomentar kalau mereka sangat romantis. Liang Chen pun mengirimkan pesan kepada Lu Jing di papan obrolan, mengatakan kepada Lu Jing, "Jangan berlebihan, apakah kamu tidak malu?" Lu Jing pun menjawab, "Jangan kirim pesan karena semua orang akan membacanya di siaran live ini." Liang Chen pun bergabung dengan Lu Jing di game dan mereka pun bermain bersama. Tiba saatnya untuk Liang Chen off dan tidur. Lu Jing terus menyinggung Liang Chen untuk pakai selimut karena tidak ada orang di sampingnya.
Liang Chen pun malu kemudian mengiyakan. Di sini Liang Chen benar-benar dipermalukan ya, karena benar-benar di live. Yuta menemukan video lama penampilan Sansan dan Sansan pun terharu melihatnya. Yuta memberikan bukti kepada Sansan, tergantung Sansan mau pakai atau tindakan apa kepada Lichi yang memplagiat lagunya. Yuta juga meminta Sansan melupakannya. Sansan pun meminta Yuta mengajarkan dia masak dan mereka kembali tertawa bersama. Tiba saatnya di mana Liang Chen menyanyikan lagu andalannya, You My Only One. Lu Jing yang melihat terharu dan begitu menikmati momen-momen mereka di lagu ini. Lu Jing adalah orang spesial baginya. Dia mempersembahkan lagu ini untuknya karena Lu Jing menyukai lagunya. Fansnya merasa bahagia untuk Liang Chen. Liang Chen berlari dan memeluk Lu Jing. Liang Chen mengatakan dia sangat merindukan Lu Jing dan dia mencintainya. Lu Jing pun berkata demikian. Liang Chen bertemu dengan ayahnya dan kaget tanpa sengaja memanggil ayah. Ayahnya sudah menganggap Liang Chen menantunya. Ayahnya pun memfoto mereka berdua. Liang Chen yang kebingungan, ekspresinya kacau. Ayahnya Liang Chen dan asistennya pun meninggalkan ruangan. Liang Chen pun memukul Lu Jing kenapa tidak mengatakan kepadanya. Dia sampai kaget. Liang Chen dan Lu Jing pulang bersama. Ayahnya Lu Jing pulang dengan asisten Liang Chen. Liang Chen yang merasa khawatir menganggap keluarga Lu Jing keluarga pelajar. Dia takut merasa suruh mengerjain pelajaran matematika, sedangkan dia tidak suka. Lu Jing menenangkan kalau Liang Chen cukup hanya cantik dan bisa menyanyi pasti bisa meluluhkan hati orang tuanya. Di meja makan kali ini keluarganya berkumpul. Liang Chen dan Lu Jing dinasihati untuk saling menghargai dan menghormati satu sama lain dan saling menjaga. Liang Chen izin ke toilet dan ibunya pun ikut ke toilet. Ibunya memberikan sesuatu kepada Liang Chen. Liang Chen melihat ada kalung dalam hadiahnya. Ibu Lu Jing meminta Liang Chen menjaga dan menghargai dan jangan sampai menyerah menjaga di sisi Lu Jing. Liang Chen dan ibunya Lu Jing pun pergi bersama. Mereka pun melakukan sesi foto-foto dimulai dari kedua pasangan sweet. Ayahnya Lu Jing dan ibunya memberikan contoh foto dan mereka pun foto bersama. Lu Jing pun penasaran apa yang dikatakan kepada Liang Chen. Lu Jing menebak, dia pasti diberikan sesuatu oleh ibunya. Lu Jing meminta Liang Chen untuk datang ke wisudanya. Lu Jing pun lulus, ia meminta Liang Chen, Lu Jing berfoto bersama. Mereka pun berlari dan berfoto bersama bergaya gonta-ganti. Liang Chen mencetak foto dan menulis kata-kata di belakang foto untuk menjadi kenang-kenangan mereka ketika mereka tua kelak. Yuta dan Lu Jing bertanding bidak dan Yuta pun kalah. Yuta yang kalah dan mulai ke dapur, kemudian ia memasak. Lu Jing pun ikut membantu. Sansan ternyata juga datang. Yuta lalu berlari keluar melihat ada Sansan dan mengajaknya untuk masak bersama. Sansan kelihatan terburu-buru dan langsung meninggalkan Yuta. Dia langsung pergi. Yuta bertanya, kenapa kucingnya diberikan kepada Liang Chen? Lu Jing mulai dramanya, mengatakan kalau Sansan akan pergi dan memberikan kucingnya kepada Liang Chen. Yuta pun berlari mengejar Sansan. Ia takut Sansan tidak akan kembali. Sansan pun berdiri. Sansan bertanya, kenapa? Yuta yang terbelit-belit hanya meminta spidolnya dikembalikan. Sansan menantang Yuta untuk mengatakan kalau dia menyukainya. Sansan yang merasa Yuta sangat lucu, lalu memegang wajah Yuta dan memukulnya. Sansan bilang dia akan kembali setelah 1 minggu lagi ya. Kayaknya kali ini Yuta sukses. Tiba di mana akhirnya Lu Jing bertukar pelajar ke luar negeri dan dia pergi selama 6 bulan. Semuanya terlihat sibuk mengejar mimpinya masing-masing dan selalu mengabari satu sama lain, selalu mengingat kenang-kenangannya masing-masing. Lu Jing mengabari Liang Chen dia akan segera kembali. Liang Chen yang bahagia pun sudah tidak sabar hampir ingin bersiap memakai pakaiannya. Asistennya lalu mengingatkan kalau itu seminggu lagi. Lu Jing bertemu dengan Kak Jayun di pesawat. Tanpa sengaja Kak Jayun melihat hadiah yang dibawa Lu Jing. Liang Chen menunggu di bandara. Tiba-tiba pesawat yang digunakan Lu Jing dan Kak Jayun mengalami cuaca buruk. Liang Chen yang merasa cemas menunggu dengan rasa takut. Lu Jing mengatakan ke Kak Jayun, jika mendarat dengan selamat, ia akan menjaga Liang Chen seumur hidup. Kak Jayun berkata, tidak akan ada apa-apa, kita akan mendarat dengan selamat. Namun Lu Jing takut, jika dia tidak selamat, dia ingin diwakilkan Kak Jayun. Namun Kak Jayun tidak mau. Lebih baik jika disampaikan sendiri oleh Lu Jing. Cincin yang digenggam Lu Jing lepas dari tangannya. Pesawat yang melaju, terus turun melaju, kemudian mendarat dengan selamat. Liang Chen yang merasa cemasnya telah hilang mulai menuju untuk bertemu Lu Jing. Mereka pun bertemu dan saling berpelukan.
Liang Chen yang sangat kaget dan cemas akhirnya senang melihat Lu Jing yang selamat. Lu Jing pun demikian. Lu Jing memegang wajah Liang Chen kemudian menciumnya. Lu Jing berlutut dan mengeluarkan cincin yang dibawanya dan melamar Liang Chen di bandara di depan semua orang yang mendukungnya. Kemudian cincin pun dipasangkan. Liang Chen terlihat sangat senang dan terharu, kemudian menerimanya dan memeluknya. Tiba saatnya mereka berada di rumah. Liang Chen bertanya, "Apa yang kamu rasakan di pesawat? Apa kamu takut?" Lu Jing lalu bilang dia tidak takut, dia merasa bahagia. Dia menenangkan Liang Chen dengan berkata, "Tidak usah dipikirkan. Bukankah sekarang dia ada di sini bersama?" Liang Chen yang melihat Lu Jing terlelap lalu meninggalkannya untuk duduk di sofa. Dia mengambil kertas kecil yang berisi catatan Lu Jing. Lu Jing menulis jika dia tidak selamat. Dia berharap Liang Chen tetap bahagia dan hidup damai. Cinta akan selalu datang di kehidupan selanjutnya. Liang Chen pun menangis terharu. Mas San San yang mendapatkan award artis pendukung terbaik kemudian berlari dan membebaskan dirinya, ditemani Yuto. Dia ingin mengejar mimpinya menjadi pemain drum dan menjadi penyanyi. Tiba di mana Liang Chen memperkenalkan teman terbaiknya San San yang bermain drum, dan Liang Chen pun melanjutkan penampilannya menyanyikan lagunya yang bersama Kak San San. Semua berkumpul menyaksikan penampilannya. Liang Chen menarik Lu Jing ke panggung menyanyi bersamanya. Semua teman-teman Liang Chen dan teman Lu Jing berkumpul di panggung. Lu Jing yang mencium tangan Liang Chen dan kemudian menjadi happy ending ya guys. Oke guys, sampai di sini dulu videonya. Jangan lupa like dan subscribe ya. Ditunggu next videonya guys. Bye bye.